Baik, di sini kita akan lanjut ke video part ke-8 ya. Jadi seperti biasa buka Revit kita itu. Nah, di sini saya berencana untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua posisi pintu dan jendela ya. Jadi langsung aja kita ke lantai 1, kita cek apakah pintu sudah di posisinya semua. Sorry, ini kita perlu pastikan ini ada objek apa ya. Klik WT untuk memastikan itu, klik BX. Nah, ini ada dinding yang ke bawah, jadi ini harus kita edit ke lantai 2. Oke, uncek lagi section boxnya. Kemudian kita perlu cek ini pintunya sudah ada. Oke, kita langsung ke lantai 2. Apakah sudah semua? Ya, lantai 2 itu kita harus geser catnya terlebih dahulu. Ya, close aja ininya, crop view-nya. Oke, sudah, ini sudah. Ya, kita coba ke lantai 3. Nah, di lantai 3 kita ada salah satu, kita hide dulu sectionnya. Hide in view, hide element. Oke, di lantai 3 saya mau lengkapin pintunya dari door. Kemudian di sini ada door pintu ataupun pintu saya sudah ada di default family-nya. Seperti biasa ini bisa menggunakan spacebar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa kita klik kanan, create similar, menggunakan spacebar. Jadi dia bisa ini ya, langsung automatically mirroring ya, atau flip. Klik kanan lagi, atau shortcutnya CS, kita bisa pakai CS. Ini pintunya dikecilin aja karena ini pintu kamar mandi ya. Bisa digeser pakai route tab. Ini juga udah. Klik CS, kemudian klik di sini ya. Lalu sudah, ini sudah. Nah, kita perlu buat jendela ya. Di lantai 3 di bidang sini kita ada jendela, di bidang ini. Di sini kita udah ada pintunya. Saya kira kita butuh level yang lebih tinggi ya, karena untuk mengantisipasi level banjir. Jadi kita bisa seal height-nya nih kita naikkan plus 50. Nah, itu. Oke, lanjut ke dinding jendela di sini. Kita perlu cek di 3D-nya atau di lantai 1. Buka. Nah, ini yang saya maksudkan adalah jendelanya, gitu ya. Jadi di sini kita perlu buat family jendela baru. Saya akan buat family jendela baru. Close dulu ini, view yang tidak dibuka. Kemudian saya akan pergi ke file, new, family, matrix window ya. Matrix window. Kemudian saya pergi ke lantai 1 lagi tadi, lalu klik ini, saya copy ini, klik aja CTRL C, kemudian paste di sini. Oh,
cannot copy between family. Oke. Jadi kita buat aja windownya. Kita cek dimensinya di sini. 1500 kali 1630 ya. Ini kita buat dulu width-nya ini 1500 dari sini. Sekali lagi dari sini ya, family types dia muncul 1500 width-nya. Kemudian di situ ada 1630 height-nya. Nah, itu udah 1500. Lalu kita cek di sini saya berapa sih buat tebal ininya ya. Kusennya 30 cm ya. Jadi saya butuh tampak interiornya dari ini. Oke. Nah, di sini saya akan buat extrusion, kemudian ini saya akan buat depth-nya itu kurang lebih 150 setebal dinding. Ya. Saya lock, jangan lupa dalam pembuatan family disarankan untuk ngelock pada garis referensi. Kemudian itu offsetnya 30. Kemudian saya harus bagi 4 bidang ya. Dari 4 bidang ini saya bagi menjadi 4 bidang. 1 buat aja dulu, 2 3 dan 4. 1 2 3 dan 4. Nah, dari sini kita bisa pakai equal dimension ya. Nah, klik equal aja dia akan terbagi. Lalu ini kita offset ke atas dan ke bawah sebesar 15 mm ya. Offset 15 mm. Nah, kalau misalnya kalian merasa ketebalan, tipisin aja garisnya dari sini. Klik thin lines ya, atau pakai shortcut TL. Ini juga klik ya. Nah, yang tengahnya silahkan di delete. Sorry. Nah, ini kemudian kita butuh yang pembagi di tengahnya ya. Pembagi di tengahnya ambil aja ini line, kemudian klik di sini. Baru dari sini itu kita perlu align dengan sini ya, garis referensi ini. AL aja, klik di sini, align di sini, lock. Sorry, iya. Kurang lebih seperti itu. Ini delete aja dulu. Sorry. Ini klik aja pick lines, kemudian kembali lagi 15 kanan dan kiri ya. Ini silahkan di split line, di split elemen ya, di SL potong seterusnya. Nanti kita akan trim. Ini juga potong. Oke, lalu klik ini dia trim extend to corner TR. Klik sini lagi. Terus ini perintahnya seperti yang di AutoCAD sih. Ya, jadi saya rasa ini nggak bakal sulit ya. Sorry, kelewatan. Terus nah, setelah ini jadi, kita akan buat kita akan cek secara 3D ya. Kita klik OK dulu. Nah, di Revit seperti biasa, kalau misalnya ada objek yang belum close loop ataupun ketutup ataupun
tersambung dengan benar, dia akan kasih warning dan menunjukkan objeknya. Jangan lupa SL lagi, split element, TR. Ya, klik OK. Lalu kita cek ke arah 3D-nya. Nah, ini. Klik ini consistent color. Nah, ini. Dia malah keluar dari dinding. Jadi kita sarankan untuk buat ini minus ya, sehingga dia masuk ke dalam. Nah, kurang lebih dari sini. Dan saya kira emang di posisi kita perlu cek tebalnya ini. Generic wall kita menggunakan 150. Nah, setahu saya yang saya amatin, jendela dari aluminium, kusen aluminium itu biasanya tidak sampai 150 ya. Itu mungkin kurang dari itu ya. Kita katakanlah dia ini 100 gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, baik, setelah itu kita akan coba buat panel kacanya atau panel jendelanya. Jadi dua atas, dua bawah yang kelihatan di sini bisa dibuka ya, gitu kira-kira. Nah, di sini saya coba untuk buat panelnya dulu. Saya akan ukur panelnya itu ada lebarnya berapa. Ya, 50. Nah, dari sini saya pergi ke interior. Saya akan buat create extrusion, tebalnya itu mungkin ya 30 lah gitu ya, 30 mm. Nah, klik rectangular, kemudian klik di sini. Jangan lupa icon ini icon gemboknya ini atau locknya ini dikunci ya. Ini juga jangan lupa locknya dikunci, dan di bawah juga dikunci. Terus satu lagi juga seperti itu. Baru kita offset 50. Klik aja offsetnya. Jadi kalau misalnya dia masih di luar seperti ini, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, klik aja spacebar atau spasi ya. Dia akan automatically ke dalam gitu. Ini juga ini ya. Kita bisa klik OK. Kemudian kita cek dari 3D dulu. Nah, ini panelnya itu masih ke arah keluar, berarti tetap kita buat minus 30 ya, sehingga seperti ini ya. Saya kira memang di sini tidak terlalu detail ya, jadi saya anggap memang ini hanya mewakilkan aja agar kita tuh sama-sama paham dalam konsep pembuatan family window gitu ya. Jadi saya coba buat kaca untuk yang ini, posisi ini. Nah, dari kaca saya butuh buat dari create lagi, kemudian extrusion. Lalu di sini saya akan klik set pick a plane. Kita buat work plane-nya. Kemudian bisa klik back view. Kemudian klik di sini. Nah, sama juga klik icon locknya, klik icon locknya. Nah, ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini tebal kaca ya kurang lebih 5 mm lah ya tebelnya. Kemudian tadi kita buat minus 5 mm, klik aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita perlu posisikannya di tengah, jadi kita harus adjust sedikit. Sorry, kita bisa juga copy dari sisi plan. Ya, dari sisi 3D juga bisa, dari top view. Kemudian ini kita buat wireframe agar kaca itu kelihatan. Nah, dari sini itu saya biasa copy aja ke
senternya ini menggunakan shift ya, supaya dia itu mau gitu, shift gini. Nah jadi dia posisinya udah di tengah. Klik lagi consistent color. Nah ini saya akan berikan materialnya glass ya, glass. Ini dia udah ada. Nah saya agak kurang menarik sih di posisi colornya ini ya. Saya kira kita pakai ini deh, warna ini biar lebih kelihatan lebih soft gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu kita buat kaca di bawahnya, sama juga, klik ke interior, kemudian kita buat kaca, create. Karena ini kaca mati ya, nggak bisa dibuka sesuai dengan gambar saya yang di AutoCAD sebelah kanan. Nah ini ya, ini juga saya perlu ini, jangan lupa dikunci seperti biasa. Ya agak repot sih kunci, tapi fungsinya adalah ketika parameter lebar dan panjang kali lebarnya itu diedit, dia akan ikut ya. Nah ini saya kasih kembali ke top view, kemudian wireframe, pindahin ke sedikit lebih ke tengah gitu ya, pakai shift, copy aja CO ya, CO, dan arahkan dengan menggunakan shift, lalu balikkan dia. Saya menggunakan keyboard shortcut, jadi saya membalikkan view mode-nya itu ke CO, jadi langsung seperti itu. Kemudian ini saya ganti glass juga. Nah satu lagi, saya akan buat garis simbolik line-nya ya. Saya pergi ke interior, saya akan berikan create annotate. Di sini ada symbolic line, jadi Windows projection, elevation swing projection gitu ya. Jadi saya coba elevation swing projection dari sini kemari. Ya. Saya harus lock. Saya ulang. Annotate symbolic line projection. Saya mungkin menggunakan tipe hidden kali ya, hidden line projection ya. Nah ini ada locknya, jangan lupa. Nah ini ada lock. Kemudian CS lagi, tidak bisa CS, annotate lagi, klik lagi, hidden line projection. Nah pastikan dia udah ke lock ya. Nah ini bisa kita copy CC atau CO. Nah ini kalau skala kita kecilin, dia bisa lebih kecil gini ya. Tarik kemari. Kalau misalnya nggak dapat atau sulit nge-snapnya, pakai SE aja. SE. Nah ini dia. Klik SE ya, klik gemboknya, SE lagi, klik SE lagi, klik ya. Jadi sehingga sudah jadi, kita save, Ctrl S, kita buat di mana aja, download aja, window, oke, jendela 002 gitu ya penamaannya. Kalian bisa edit sesuai selera kalian sendiri.
Udah saya edit, kemudian saya akan close dulu view yang nggak perlu, jadi close inactive view. Saya menggunakan keyboard shortcut F4. Load into project. Saya pergi ke 3D model, saya akan letakkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saya perlu menyamaratakan dengan tinggi pintu yang di sini. Caranya align bidang atas dari pintu, kemudian saya align kemari. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan coba edit materialnya ya. Saya balik lagi kemari. Saya akan buat material frame-nya. Saya kira sudah mewakilkan lah ya untuk sementara. Jadi saya kasih clue aja di sini. Material frame-nya itu bisa kalian ganti di sini. Ya di sini. Kemudian kacanya itu ya seperti yang tadi, glass gitu ya. Nah, kita close aja ini dulu. Saya kira udah cukup untuk buat family window-nya ini. Nah, ini saya perlu balik ya, di flip ya. Ini kan bagian sisi interior. Jadi saya klik spacebar aja. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Lalu saya perlu pastikan objek mana lagi windownya yang belum kebuat gitu ya. Ini sudah, windownya udah. Nah, baik, kita akan melanjutkan di daerah jendela kamar tidur utama ya. Di sini ada 1750 kali 1600 dan satu lagi itu ada 1600 kali 600 ya. Jadi kita buat yang gede dulu. Untuk kita cek daun jendelanya itu lebarnya berapa. Panel jendelanya ya 25. Nah, di sini akan saya buat seperti biasa, file, kemudian new family, kemudian ke bawah ini metric window. Nah, di sini kita klik W dan T dulu untuk tile view. 1750 kali 1600 ya. Itu kita edit di sini family types, kemudian height-nya itu 1600, lebarnya itu 1750. Oke. Ya. Lagi kemudian kita pergi ke interior view. Lalu di sini kita perlu cek tebelnya di sini berapa rangkanya ya. Nah, ini 25. Lalu kita bagi di sini, dia dibagi, saya ngambil kira-kira aja ya, kalian sesuaikan aja jika kalian buat sendiri detailnya berdasarkan vendor-vendor yang kalian frame-frame vendor yang kalian gunakan ya. Nah, ini saya butuh 850 Oke, 450, 850 dan 450. Oke, dari situ saya akan buat extrusion. Dari extrusion ini kita akan minus 100 karena tadi kita juga melakukannya dengan menggunakan minus 100. Ini klik aja dulu boundary-nya, klik. Kemudian kita akan bagi ke 450. Klik di sini pick lines, kemudian di sini offset 450. Ini. Kemudian kita akan offset 25. Pakai ini rectangular. Ini pakai spacebar juga supaya dia ke dalam. Lalu kita butuh offset pick lines 25 ke kiri, 25 ke dalam kanan ya. Lalu kita perlu cek yang ini ke sisi atasnya 375.
375 850. Nah, ini kita copy aja 375, kemudian yang di atas di bawah juga 375. Kita coba cek apakah sudah pas 850 di sini. Ya, 850 kita copy ke atas 25, kita copy ke bawah 25. Nah, ini akan kita trim split element lagi. Klik SL, kita potong. Ini juga potong. Terus lanjutkan. Ya, lalu TR terus TR ya, terus TR nah, klik OK dulu, kita lihat secara 3D ya. Coba CO consistent color ya, ini profil itu ganti aja 150. Oke, kita butuh panelnya itu di sini, di bidang ini ya. Pergi ke interior lagi, kita klik create extrusion, kemudian klik ini. Oke, klik ini. Nah, klik ini. Lalu kita offset 25 ya. 25 mili ke dalam. Ya, klik OK. Oh, sorry. Cek lagi. Ini harusnya tidak di sini. 25. Kemudian klik spacebar supaya dia ke dalam. Oke. Lalu ini hanya perlu tebalnya kurang lebih 25. Ini kita klik OK ya, kurang lebih sudah di situ. Lalu terakhir kita akan buat dari interior ini, kita akan buat kacanya. Kita create aja extrusion. Nah, kacanya itu kalau memang kalian mau lebih cepat itu tarik aja seperti ini ya. Biasanya kita buat tips supaya lebih cepat gitu ya, jangan terlalu detail juga, nanti bagian detailing bisa diatur kok gitu ya. Kemudian dari 3D kita buat ketebalannya ini 5 mili. Klik aja OK di sini ya. Lalu ganti materialnya glass, ganti kemari boleh. Nah, dari sini itu kita pergi ke top view, ganti ke wireframe. Nah, ini kita bisa copy aja CO, taruh ke tengah dengan menggunakan shift ya. Nah, baru ini lagi consistent color ya. Nah, saya butuh di interior ini, saya butuh symbolic line ya, pakai hidden lines projection. Nah, dari sini saya klik di sini, jangan lupa di lock nanti ya. Ini di lock
Ini juga di lock. Kemudian copy. Nah, nanti di video saya kalau ini memang kalian sudah fasih ya silahkan di skip aja ya. Kalian sudah lancar silahkan di skip aja, ikutin tahap-tahap berikutnya. Kemudian oke, kemudian kita save lagi, namanya adalah jendela 003. Option ya, klik OK, save. Nah, tutup view yang nggak kita pakai, lalu load into project and close ya. Nah, kita perlu ke view 3D, kita perlu taruh di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita perlu samaratakan terhadap sisi atasnya pintu ini dengan menggunakan align. Ini dia AL, kemudian klik ini, lalu klik ya. Ini udah sama rata sejajarnya. Oke, nah kita lanjut ke yang terakhir, yang satu lagi sebelah sini ya. Saya rasa bisa menggunakan profil yang ini. Edit type aja, edit family, kemudian save as family 004 misalnya. Nah, kita bisa delete dari interior, pergi ke interior. Ini delete aja. Kita hanya butuh pakai satu bidang ini ya. Extrusion ini delete aja. Jangan lupa pakai shift untuk select dan unselectnya ya. Ini juga TR. Sorry, salah. TR. Ini juga TR. Nah, kurang lebih sudah seperti ini. Klik di sini. Ini juga kita butuh cek delete. Ini juga kacanya kita butuh taruh kemari. Lock. Kemudian lock di sini. Nah, ini kita perlu cek ya, dari level 1 ini lebarnya berapa sih? 600 ya, 600 kali 1600. Nah, kita pergi ke interior ini lagi, 1600 sudah. Kemudian ini kita perlu adjust ke lebarnya itu dari ini berapa ya, 1750 jadi 600. Di edit type aja 600. Nah, sehingga dia di sini. Lalu objek ini kita bisa edit extrusion lagi, kita select block di sini, lalu kita move kemari ya. Remove constraint aja. Kemudian caranya ini adalah align dengan ini, menggunakan ini align dengan reference level garis ini, baru klik ini, baru gembok ya. Nah, ini juga sama. Kemudian kita perlu cek kacanya. Nah, kacanya juga udah align, jadi ini perlu kita adjust di center. Ini juga perlu adjust di center ya. Nah, di sini kita perlu cek lagi apakah di parameter ini ketika kita ganti dia akan angka yang kita ganti apakah model terganti juga. Nah, itu dia yang maksud saya, 600. Coba kita cek secara vertikalnya, 1800 misalnya kita ganti. Nah, gitu. Jadi udah bener ya. Klik OK, lalu tutup view yang nggak perlu, close inactive view, kemudian ya yes, jendela 04 ya. Kemudian kita perlu ke 3D. Nah, dari sini kita perlu taruh di sini ya, kurang lebih ya. Nanti kita adjust lagi di level 2. Nah, di level 2 kita perlu cek ukurannya, spasinya. Nah, di sini kita punya hanya 560, jadi ini bisa kita edit dari edit type. Kita buat 550, bersihnya ada beberapa mili lagi. Nah, ini oke. Kira-kira seperti itu.
Ini juga bisa kita geser sesuai dengan denah AutoCAD kita. Pakai align AL. Iya. Kemudian cek di 3D. Kemudian cek tingginya ini 545, ini juga harus kita buat 545 agar sama rata ya. Nah, sudah hampir semua ya jendela. Paling nanti di daerah lantai 2 itu masih ada di daerah mana ya? Nah, daerah sini paling kita perlu kayak lubang kaca di sini. Ke depan kita akan buat. Oke. Nah, saya rasa di part 8 sudah cukup sampai di sini. Jadi kalian silahkan ikutin. Kalau misalnya kalian ada kendala, tolong di komentar di video bawah ini ya. Di bawah video, sorry, di bawah ini. Oke. Terima kasih. Semangat terus belajar Revit-nya. Dukung channel aku, subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa di save. Bye.